Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang para juri. Perkenalkan, nama saya Rangga Ishak Pardemen Pardede. Saya berasal dari SMA 71 Jakarta, kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan berbicara sebagai pembicara kedua tim oposisi. Sebelumnya saya akan mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kedua ini, yang dimana dikatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu influencer. Influencer adalah pengaruh media sosial yang biasanya nangkring di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, di mana mereka mempunyai followers yang banyak, mempunyai audiens yang tinggi, sehingga apapun yang mereka bicarakan bisa saja menjadi hal yang baru bagi masyarakat dan bisa menjadi hal yang mempengaruhi pikiran masyarakat dan juga jalan kehidupan masyarakat. Itulah kelebihan dari influencer. Dan menurut saya, mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi ini? Karena menurut saya sah-sah saja pemerintah atau pejabat pemerintah menggunakan influencer. Karena salah satu alasan mereka menggunakan influencer adalah cara mereka berkomunikasi dari atas ke bawah adalah salah satu kelemahan dari pejabat politik. Banyak pejabat politik yang kurang dalam hal komunikasi. Walaupun gagasan dia bagus, secara dia bicara sangatlah elit, akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai cara mengerti bahasa yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Ada kemungkinan bahwa ada masyarakat yang tidak mengerti cara mungkin seorang pejabat politik berbicara, mungkin gagasan-gagasan tidak mengerti. Oleh karena itu adalah influencer. Influencer ini membantu masyarakat melalui followers-followersnya yang nantinya akan berbicara mouth to mouth sehingga audiensnya ini atau followers ini mengerti dengan cara bahasa si influencer ini. Sehingga influencer ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti apa yang dia bicarakan. Lalu berdasarkan video yang tadi saya tonton, di situ sang pembicara pertama yang setuju dengan mosi ini mengatakan bahwa kebanyakan dari influencer itu hanya sebatas pengetahuan umum aja yang mereka bicarakan. Mereka nggak membicarakan potensi kegagalan, dan mereka tidak membicarakan potensi daripada terburuknya. Mereka hanya berbicara yang asik-asiknya aja, yang membuat masyarakat itu merasa terikutkan, yang membuat masyarakat itu terasa senang. Dan pembicara pertama yang menyetujui mosi ini juga mengatakan bahwa banyak dari mereka, influencer ini, tidak menguasai topik yang ia bicarakan. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan hal ini. Mengapa? Karena menurut saya, influencer tidak mungkin berbicara dalam bahasa Indonesia kalau dia tidak mengerti SPOK. Influencer tidak mungkin berbahasa Inggris kalau dia nggak mengerti grammar atau tense dalam bahasa Inggris. Sehingga oleh karena itu, influencer tidak mungkin berbicara tentang politik kalau dia tidak siap untuk diberikan pertanyaan kembali oleh para netizen. Sehingga, jika influencer sudah terjun ke dalam dunia politik untuk berbicara dan memberikan bantuan pada masyarakat berupa komunikasi yang lebih baik daripada pejabat politik, sudah pasti dia siap dalam hal ketika netizen ada yang bertanya kepada dia, apakah Anda mengerti tentang topik ini? Tentu dia mengerti. Karena kalau dia tidak mengerti, dia tidak mungkin memulai hal ini. Dan dia pastinya menguasai materi ini, dan seorang influencer tidak mungkin memulai hal yang dia tahu bahwa dia tidak mengetahuinya. Sudah pasti ketika dia memulai, dia tahu dia bisa mengakhiri hal tersebut. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa masyarakat itu mudah terpengaruh. Kenapa? Karena menurut dia itu, masyarakat itu banyak sekali yang lebih percaya kepada influencer yang mempunyai followers yang banyak, followers puluhan juta, ratusan juta, daripada instansi atau substansi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Menurut sang pembicara pertama seperti itu. Dan saya sangat tidak menyetujui hal ini. Mengapa? Karena kita hidup di tahun 2021 di mana kita bisa mencari apa yang kita inginkan melalui YouTube, melalui aplikasi lainnya, melalui browser dan lain sebagainya. Zaman dulu mungkin ketika kita ingin mencari informasi tentang pejabat politik, kita perlu membuka berita atau menunggu di berita hingga berita memberikan tentang hal tersebut. Menunggu hingga berita memberikan atau menjelaskan tentang topik tersebut. Menurut saya, zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang kita bisa mencari track record dari sang pejabat politik. Kita bisa mencari tahu apa gagasan dia, apa rencana-rencana dia bagi bangsa ini. Itu kelebihan daripada zaman sekarang. Sehingga kalau dibilang masyarakat mudah terpengaruh, ya masyarakat bisa saja merubah channel mereka, bisa merubah channel TV mereka, bisa merubah konten YouTube yang mereka ingin dengarkan kalau memang masyarakat tidak menyukai dengan influencer tersebut. Jadi, menurut saya, jika dikatakan bahwa substansinya jelas tapi lebih dipercaya influencer,
Itulah karena itulah kelebihan influencer. Influencer itu bisa memberikan komunikasi yang lebih baik daripada pejabat politik. Itulah mengapa pejabat politik, saya sangat setuju apabila pejabat politik menggunakan influencer. Karena kenapa? Pejabat politik juga manusia, mereka punya kekurangan dalam bidang komunikasi dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, dia mengatakan bahwa, sang pembicara pertama yang menyetujui hal ini, mengatakan bahwa masyarakat tidak punya cukup edukasi untuk mengerti apa yang influencer itu bicarakan. Dan menurut saya ya, dia mengatakan bahwa nggak semua masyarakat menonton ini memiliki ukuran yang produktif atau memiliki usia yang produktif dari umur 17 sampai umur yang 50-an. Mungkin saja yang menonton ini adalah umur belasan tahun yang masih tidak mengerti politik. Hanya ikut-ikutan saja. Mungkin menurut dia seperti itu. Tapi menurut saya lebih baik kita mengerti dari awal. Lebih baik kita mengerti dari kecil tentang hal-hal ini. Kalau masalahnya adalah edukasi yang tidak cukup, itulah kenapa influencer itu hadir. Alasan kenapa influencer itu hadir berbicara tentang politik, karena tidak semua masyarakat mengerti hal yang dibicarakan oleh pejabat politik. Banyak dari masyarakat yang tidak mengerti bahasa dari pejabat politik yang sangat berat. Terkadang terlalu tinggi, sehingga masyarakat yang dari kalangan bawah tidak mengerti. Sehingga ketika mereka memilih pejabat politik ini, mereka tidak mengerti apa kebijakan mereka, apa kebijakan para pejabat politik ini. Sehingga saya tekankan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan saya sangat tidak setuju dengan mosi ini. Mengapa? Karena menurut saya pejabat pemerintah membutuhkan influencer, begitu juga influencer membutuhkan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah membutuhkan influencer. Kenapa? Karena mereka nantinya bisa meminta influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya, sehingga masyarakat lebih mengerti dalam bahasa influencer apa aja kebijakan mereka. Sedangkan influencer membutuhkan pejabat pemerintah agar influencer itu mempunyai konten yang bagus. Sehingga ini adalah sebuah simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kasar dan sedikit tidak dimengerti. Saya terima kasih karena sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.